Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Direktur Trimedika, Klinik Trimedika, Dr. Rashid Abdul Salam. Yang kami hormati Ketua PC Salimah Bekasi Barat, Ibu Insinyur Hajah Khairunisa MM. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustazah Siti Maisaroh yang sudah hadir bersama dengan kita. Para rekan panitia yang saya muliakan, serta para hadirin, peserta webinar kajian Sabtu Trimedika bersama Sabila, Salimah Berbagi Ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar kajian Sabtu Trimedika bersama Sabila, Salimah Berbagi Ilmu. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga teman-teman senantiasa dalam limpahan rahmat karunia. Selepas dari Ramadan, ya Madrasah Ramadan kita semua pada hari ini dalam suasana gembira, ya menjalankan hari-hari kita karena kita sudah dicas ya selama 1 bulan penuh kemarin dengan berbagai ibadah yang luar biasa. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan kembali ya kajian Sabtu Trimedika bersama Sabila Salimah Berbagi Ilmu. Ini adalah pertama kalinya ya setelah kita libur panjang kemarin ya dalam rangka kita menyemangati kembali, dan insya Allah ke depan Salimah dan juga Trimedika akan semakin bergairah mengadakan amal-amal soleh lainnya. Dan semoga demikian pula dengan teman-teman ya, kami harapkan setelah hari ini kita akan on fire, akan mulai lagi dengan aktivitas-aktivitas kita, baik itu untuk pribadi, keluarga maupun lingkungan kita. Akhwati fillah, para peserta kajian Sabtu Trimedika dan Sabila, Ramadan yang sudah kita lalui kemarin, tentunya kepergiannya menyisakan kebahagiaan di samping juga kerinduan bagi kita semua. Ya, kita sewaktu awal-awal Ramadan begitu merindukan hadirnya Ramadan. Ya, bahkan setelah dilepas pun hari ini kita baru saja kita ditinggalkan, tapi kita sudah punya kerinduan yang besar. Demikianlah kajian Ramadan yang selalu dirindukan dan juga kepergian selalu kita merasa sedih kepadanya. Itu ya. Kenapa kita rindu? Tentunya karena kita adalah hamba-hamba yang berbahagia. Karena Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang berbahagia dengan kehadiran Ramadan akan diharamkan jasadnya dari neraka. Seperti itu. Dan semoga semangat Ramadan itu senantiasa melekat ke dalam jiwa kita, ke dalam semangat kita, ke dalam keseharian kita, dan tercermin ke dalam kepribadian kita. Karena kepribadian yang baik adalah cermin dari suksesnya tarbiyah Ramadan kita. Ya. Namun di sana dalam diskusi-diskusi kita ada jiwa-jiwa yang masih merasa galau, justru masih merasa sedih gitu ya. Kesedihan yang tak terkira karena merasa belum sempurna ketika hadir di Ramadan kemarin. Belum sempurna dalam memaknainya, belum optimal dalam memuliakannya. Baru sedikit saja merasa berkorban untuk Ramadan. Ya, oleh karena itu merasa kehilangan dan kemudian hadir hari ini diskusi kita pada hari ini kita akan menyemangati kembali karena ternyata persiapan Ramadan itu bukan dimulai pada saat Rajab dan Sya'ban, tapi justru jauh-jauh sebelum bulan itu. Mungkin insya Allah hari ini kita akan sama-sama menyemangati kembali ruh-ruh kita supaya pada saat tahun depan kita bertemu Ramadan kembali, kita bisa siap dan bisa sukses di dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, para peserta yang berbahagia, marilah kita mulai saja kajian kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan untuk lebih mengundang keberkahan, kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Ningsih. Kepada Bu Ningsih, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samai rizqakum wa ma tu'adun. Wa faribis samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tangkitun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kami ucapkan syukron, jazakillah khairul jaza kepada Ibu Ningsih yang sudah membacakan surat Al-Dzariyat ayat 15 sampai 23 tadi. Selanjutnya, para peserta kajian Sabtu Trimedika yang berbahagia, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PC Salimah Bekasi Barat, dalam hal ini Ibu Hajah Khairunisa yang sudah hadir bersama kita. Untuk itu, kepada Bu Nisa kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya kita bisa kembali bertemu pada siang hari yang sejuk ini dalam kajian Sabtu Trimedika bersama Sabila Salimah PC Bekasi Barat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah takdirkan kita menjadi barisan dari orang-orang yang istiqomah mengikuti dinul Islam. Jamaah
kajian Sabtu Trimedika Sabila. Apa kabar siang ini ibu-ibu? Alhamdulillah ya, sehat semua. Alhamdulillah Ramadan baru kita lewati dalam hitungan 30 hari yang lalu. Hari ini adalah hari pertama setelah kita melewati Syawal. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mengucapkan taqabballah minna wa minkum. Semoga ibadah kita baik di bulan Ramadan dan dilanjutkan pada bulan Syawal, dan insya Allah nanti dengan tips-tips dari Ustazah Maisarah bisa jadi kita semakin termotivasi untuk menjaga bulan-bulan yang baik di masa depan sebagaimana bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin jika dalam pergaulan, hubungan kita, komunikasi yang terbangun selama ini, banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati jamaah semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan penghargaan, terima kasih, sambutan, ahlan wa sahlan kepada guru kami, Ustazah Maisarah. Jazakillah khair Ustazah sudah hadir di sini. Dan juga ucapan terima kasih saya kepada Dr. Rashid yang memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran Trimedika untuk berkolaborasi dalam kegiatan Syiar Islam melalui kajian-kajian online bersama Salimah Berbagi Ilmu. Penghargaan saya juga yang tinggi kepada seluruh jamaah. Di sini saya yakin ada guru-guru saya. Di sini saya yakin ada sahabat-sahabat saya. Di sini juga ada orang-orang muda yang tangguh. Mereka penuh dedikasi untuk bekerja dalam syiar Islam. Yaitu sahabat-sahabat saya, rekan-rekan pengurus Salimah PCBB yang saya panggil dengan sebutan yang mesra itu PCBB Squad. Nah, namanya squad, mereka adalah orang-orang yang tangguh. Setangguh mereka bekerja tidak lebih dari 24 jam kemarin untuk bisa menyelenggarakan acara hari ini dengan segala keterbatasannya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan baik di Klinik Trimedika, teman-teman di Salimah PC Bekasi Barat, dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh jamaah untuk saya mengajak untuk terus mengikuti, mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Salimah PC Bekasi Barat. Mohon dicatat, ada satu kegiatan, insya Allah pada tanggal 27 Juni. PCBB, Salimah PCBB akan menyelenggarakan kelas foto dengan handphone basic. Jadi silahkan nanti segera mencari infonya secepat-cepatnya kepada panitia. Insya Allah secepatnya kami akan share untuk kegiatan ini. Mengingat seat yang disediakan sangat terbatas, maka sekali lagi saya mengajak para jamaah yang ada di sini untuk terus ya stay tune ya bersama Salimah PC Bekasi Barat. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Mari kita simak bersama-sama kajian menjadi yang terbaik di antara paling baik. Semoga Allah memasukkan kita menjadi orang-orang yang terus semangat menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kami ucapkan terima kasih, jazakallah khairal jaza kepada Ibu Hajjah Khairunisa yang sudah menyampaikan kata sambutannya dengan luar biasa.
Seperti biasa khasnya beliau semangat dan berapi-api, karena memang yang ditawarkan adalah kebaikan-kebaikan. Ya, saya sedikit menambahkan bahwa betul sekali acara kita pada hari ini digodok hanya dalam waktu yang sangat-sangat sedikit sekali ya, mungkin fixnya tuh 1 hari bahkan gitu ya. Tentunya ini semua adalah karena kemurahan Allah, kasih sayang Allah ya. Allah sudah tempatkan kesamaan visi, misi, ya, keinginan untuk berbagi di antara kita ya semuanya ya, tim dan juga ustazah kita yang luar biasa yang di tengah kesibukannya, saya tahu pada hari ini sebenarnya beliau ada beberapa agenda penting, namun qadarullah beliau menyempatkan diri untuk bisa hadir. Kenapa? Karena beliau cinta sama kita semua. Ya, beliau cinta sama kita semua. Beliau bilang ingin belajar, ya, beliau bilang ingin belajar dan ingin memberikan sesuatu buat teman-teman di sini semua. Seperti itu pula semangat yang ada pada teman-teman di Salimah ya. Kita ingin terus berbagi perhatian dalam bentuk apa saja, berbagi dalam bentuk barang, bingkisan, bahkan keilmuan seperti pada hari ini. Insya Allah doakan kami agar senantiasa bersemangat ya melaksanakan kajian Sabtu setiap 3 pekan sekali, dan kita akan ketemu lagi di 3 pekan berikutnya. Tanpa panjang kalam, karena pembicara kita sudah hadir pada hari ini, Ustazah ini luar biasa hadir dari awal sekali ya. Saya akan segera memberikan waktu pada beliau, kerinduan untuk disiram dengan ilmu yang luar biasa ya, sudah begitu menggebu-gebu. Oleh karena itu marilah kita dengarkan ya pembicara kita Ustazah Maisarah atau Umi Mai. Beliau lebih senang untuk dipanggil Umi Mai ya untuk menyampaikan. Namun agar lebih mengenal beliau, saya akan sedikit bacakan biodata beliau ya. Nama adalah Ustazah Siti Maisarah, lebih senang dipanggil Umi Mai ya. Beliau tinggal di komplek PKPU Jati Asih, ya lumayan jauh ya kalau ke sini itu cukup melalui daerah-daerah yang agak-agak padat ya, wilayah yang agak padat, makanya beliau datang luar biasa dari awal sekali ya. Kemudian beliau lahir di Pemalang 7 Januari 1976, masih muda sekali. Muda tampangnya ya, luar biasa ya. Tadi kita diskusi banyak sama Umi, luar biasa. Kebanyakan orang-orang yang seperti ini memang katanya awet muda gitu, insya Allah ya. Suami Ena Sabana, SPDI, kemudian beliau mempunyai 4 orang anak, 2 putra dan 2 putri, yang saya bacakan ya supaya lebih akrab dengan beliau ya. Yang pertama kuliah di Lipia semester 2, Salahuddin Alayubi, yang kedua Zahra Ajana, sudah lulus tahun ini di Ponpes Al-Mutazam Kuningan, Jabar. Yang ketiganya adalah Salman Al-Farisi, beliau masih mondok ya di Ponpes Husnul Khotimah, kelas 9. HK2 ya, dan yang bungsu adalah Nida Al-Mutmainah, umurnya 5 tahun. Beliau aktif di Yasrin, Yayasan Amal Soleh Muhajirin sebagai pembina, juga di Musola Kurota Ayun sebagai di divisi pendidikan dan dakwah gitu ya. Sementara aktivitas beliau luar biasa banyak sekali sebagai guru LTQ Iqra, ya mungkin di sini banyak murid-muridnya yang hadir, Masya Allah ada ustazahnya di sini. Beliau juga dosen PGTKIT Iqra, dan juga pembina Yayasan Amal Soleh Al-Muhajirin Pondok Gede, dan juga beliau membina 10 majlis taklim di Pondok Gede dan sekitarnya, Masya Allah, juga beberapa majlis taklim perkantoran. Baik, tanpa panjang kalam, kami persilakan kepada Umi Mai untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Umi. Ya, nyalakan Mi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah
thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya karena rahmat Allah lah pada siang hari ini Allah pilih kita sebagai hamba-hamba Allah yang diberikan kecenderungan hati oleh Allah untuk bergabung dalam kajian Sabtu Trimedika yang bersama Salimah, ya, PC Salimah Bekasi Barat. Kita bersama berkumpul di sini untuk kembali bertafakuh fiddin, kembali memperdalam urusan agama kita yang darinya semoga Allah turunkan ketentraman, Allah turunkan kebahagiaan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita semua masuk dalam barisan orang-orang tersebut. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Dr. Abdul Rashid Salam. Beliau selaku Direktur Klinik Trimedika yang telah memberikan, ya, kelapangan tempatnya, insya Allah dilapangkan semua yang menjadi urusan klinik Trimedika dengan waktu, dengan banyak hal yang telah diberikan untuk dakwah ini. Dan yang sangat saya cintai, ibunda kita tercinta, Ketua PC Salimah Bekasi Barat, Ibunda Hajah Insinyur Khairunisa MM. Semoga Allah senantiasa menyehatkan beliau. Semoga Allah terus berikan rasa kebahagiaan untuk beliau karena luar biasa semangatnya untuk bisa memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena hakikat bahagia adalah ketika seseorang dekat dengan Robnya. Dan Masya Allah, fasilitas yang luar biasa, semangat yang luar biasa, insya Allah Allah ganjar dengan pahala yang luar biasa. Dan Masya Allah, segenap tim pengurus dari, ya, Salimah Bekasi Barat yang luar biasa tadi, ya, Bu Eni luar biasa, ya, ketika persiapan hanya beberapa hari, tapi disinilah adanya qoriban nasrullah, ya, dekatnya pertolongan Allah saat kita bergerak untuk mendapatkan keridhaan Allah, saat kita bergerak untuk menolong agama Allah di muka bumi ini. Dan insya Allah yang tanpa, ya, saya mungkin tidak mengurangi ikhtiram saya, karena insya Allah yang hadir di sini, jika tadi sebagaimana yang disebutkan oleh ibunda kita, Ibunda Khairunisa, banyak juga para asatidzah di sini. Tanpa mengurangi ikhtiram saya, semoga Allah menyehatkan kita semua dan semua para jamaah yang hadir. Tentunya antuna sekalian adalah hamba-hamba terbaik saat dikumpulkan bersama manusia-manusia paling baik di sini. Karena di sini, Masya Allah, walaupun online, tentunya keutamaan offline ini tidak akan dicabut oleh Allah. Saat Allah turunkan malaikah, Allah turunkan kedamaian dalam dada-dada kita, maka insya Allah semua yang bergabung saya doakan, insya Allah semua adalah wanita-wanita bidadari surga. Semuanya ahlul jannah, semua orang-orang yang memang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, satu tema yang diamanahkan oleh panitia pada hari ini adalah bagaimana menjadi yang terbaik di antara yang paling baik. Artinya memang saat antuna sekalian bergabung dalam Salimah ini, tentunya kalian adalah manusia-manusia yang paling baik di antara wanita-wanita yang ada di belahan dunia ini. Karena kecenderungan terhadap kalimah Allah itu menjadi bagian dari bukti bahwa Allah menginginkan antuna semua kembali pulang ke akhirat, ya, pulang ke kampung halaman kita yang sesungguhnya kepada surga Allah Subhanahu wa taala.
Karena banyak di luar sana wanita-wanita yang tidak sadar, seolah mereka merasa bahwa dunia ini, bahwa bumi ini adalah kampung, adalah tempat tinggal yang sesungguhnya bagi mereka. Ya, tapi di antara kita yang bergabung di sini semua, kita memiliki kesadaran yang sama. Saat kita sadar bahwa bumi ini adalah tempat kita safar, ya, saat terjadinya pernikahan dari orang terdahulu, dari sosok Nabi yang kita cintai yaitu Nabiullah Adam alaihi salam, nenek moyang kita. Saat mereka dipertemukan, ya, seorang Nabiullah Adam dengan ibunda Hawa, lalu oleh Allah dinikahkan di syurga. Maka sesudah terjadi pernikahan, berarti itulah tempat tinggal mereka, dan itu adalah tempat tinggal nenek moyang kita. Sesudah itu Allah pun mengirim keduanya untuk membawa misi ya, untuk tegaknya risalah di muka bumi ini, sehingga mereka pun diturunkan oleh Allah, ya, membawa risalah. Dan disinilah sehingga sebuah kesadaran yang harus kita miliki bahwa bumi ini bukan kampung halaman kita, syurgalah tempat kampung halaman kita untuk nanti kita kembali. Akan tetapi syaitan terus senantiasa, ya, mengganggu karena dia memang butuh teman untuk di neraka, dan semoga Allah selamatkan kita semua. Nah, ibu-ibu sholihah rahimakumullah, Allah telah hadiahkan sesuatu yang sangat besar. Allah hadiahkan Ramadan sebagai bulan di mana kita merasakan betul akan keutamaan yang luar biasa di dalamnya. Totalitas ibadah yang kita persembahkan seolah menjadikan nilai 11 bulan yang kita lalai dari waktu-waktu mendekatkan diri kepada Allah seolah terbayar dengan Ramadan itu. Tapi ketahuilah sahabat syurgaku, bahwa Allah tidak menginginkan kita hanya menjadi hamba yang Ramadhani, yang menghambakan Allah, yang beribadah kepada Allah dengan totalitas dan sungguh-sungguh, hanya, ya, membatasi dengan bulan Ramadan saja. Tapi Allah mau kita menjadi hamba yang Rabbani, bukan Ramadhani. Artinya kita beribadah kepada Rabb kita sepanjang waktu, sepanjang kita hingga kematian menjemput kita. Artinya apa, teman-teman salihah rahimakumullah? Bagaimana pentingnya kita istiqomah di sini. Ya, ketika Allah menginginkan kita menjadi hamba yang memiliki kepribadian yang Rabbani, maka tidak ada satu pilihan kecuali kita harus istiqomah. Istiqomah untuk apa? Untuk menjaga amal-amal Ramadan kita menjadi amalan totalitas yang kita sama-sama bisa menjaga dan memeliharanya. Nah, ibu-ibu salihah rahimakumullah, kita tahu bagaimana energi negatif itu kadang kita rasakan muncul begitu saja di pasca Ramadan. Kadang hingar-bingarnya urusan dunia kita, ya, mampu membuat energi yang luar biasa seolah-olah Ramadan itu telah meninggalkan kita dan kita harus kembali kepada aktivitas yang membuat kita kadang tanpa kita sadari lebih banyak lalainya daripada ingatnya. Nah, teman-teman sholihah rahimakumullah, ada 4 hal yang harus kita ingat. Kenapa sih kita harus menjadi orang yang istiqomah? Kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa istiqomah ini adalah bagian dari hal yang sangat kita butuhkan. Istiqomah ini menjadi sebuah pilihan dan mau tidak mau ini adalah bukti, ya, sebagai totalitas kita di dalam memilih Allah Subhanahu wa taala, di dalam memilih kita, ya, karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya kehidupan ini adalah pilihan. Mau jalan fujur atau jalan takwa, ini kembali kepada kita. Ya, dan disinilah saat kita sadar menghamba kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan, tapi kita harus menjadi generasi yang Rabbani, tentunya generasi yang benar-benar mempersembahkan amal kita dengan amal yang totalitas, ya, dengan fattaqullaha mastata'tum. Ya, karena tadi seperti yang disampaikan dalam Quran surah Adz-Dzarriyat yang dibacakan oleh Ibu siapa tadi? Ya, sama Bu Ningsih, ya, Masya Allah.
Di situ luar biasa teman-teman salihah rahimakumullah. Bagaimana gambaran seorang muttaqin, ya. Kalau Allah menyebutkan fattaqullaha mastata'tum, artinya bertakwalah kalian. Ya, sesudah perjuangan Ramadan, la'allakum tattaqun, kepribadian takwa itu kita miliki, maka ayo kita jaga. Dengan apa? Fattaqullaha mastata'tum, dengan segenap kemampuan, bukan sekedar kemampuan. Ya, karena tadi ya buah dari ketakwaan yang terjaga, ketakwaan yang terpelihara, maka sejatinya saat kita memperjuangkan istiqomah ya dalam kehidupan kita, maka sejatinya seseorang tadi telah membenarkan keimanan yang sebenarnya dalam dada kita. Nah, efeknya otomatis luar biasa. Ya, yang pertama adalah di mana efek ketika seseorang ya memiliki tekad yang kuat untuk memelihara amal-amal takwanya adalah sejatinya seseorang tadi dengan dia istiqomah akan menjauhkan seseorang tadi dari penyakit nifaq. Ya, apa itu nifaq ya? Munafik kok. Ya, seperti yang kita ketahui ya dalam firman Allah ya surah Al-Baqarah ayat 165 ya, di situ di tengah ayatnya Allah menyebutkan walladzina amanu ya asyaddu hubbalillah, teman-teman, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman ya mereka akan asyaddu, teramat sangat, hubbalillah, kecintaannya kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang munafik kok, di mana orang-orang munafik mereka menjadi manusia-manusia yang menampakkan zahirnya seolah-olah dia mencintai Allah, dia beribadah kepada Allah. Ini yang teman-teman harus perhatikan. Orang munafik itu juga sedekah, teman-teman. Orang munafik itu menjaga sholatnya. Ya, mereka berusaha sholat walaupun nanti di dalam surah At-Taubah ya di situ dijelaskan mereka sholat pun dengan malas gitu ya. Jadi beda nih. Kalau orang yang beriman itu bedanya tadi. Ya, di mana walladzina amanu, orang-orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah, sangat ya teramat sangat cintanya kepada Allah. Berbeda dengan orang munafik kok. Ya, di mana orang-orang munafik ini benar-benar mereka hanya memperhatikan zahirnya saja. Mereka seolah membohongi Allah, mereka memperdaya ya umat Islam, nih saya baik juga loh, saya soleh juga loh gitu ya. Tapi sejatinya teman-teman, hati mereka menjadi hati yang kosong. Mereka merasa menipu Allah, menipu Rasulnya, menipu orang-orang mukmin, tapi mereka tidak sadar bahwa sejatinya mereka telah diombang-ambingkan hatinya oleh Allah. Sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang tadi ya, yang menjual hidayah itu dengan keimanan. Na'udzubillah min dzalik. Artinya dengan kita istiqomah, berusaha ya merutinkan setiap kebaikan-kebaikan yang sudah kita perjuangkan selama Ramadan kemarin, maka sejatinya kita telah menghindarkan diri kita. Kita telah menjaga hati kita untuk menjadi hati yang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tanpa kita sadari teman-teman, sejatinya saat antuna sekalian berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang terus memelihara, menjaga, ya walaupun sedikit tapi tetap diperjuangkan amal kebaikan itu. Ya, karena seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu an, beliau menyampaikan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang paling Allah cintai adalah amalan yang didawamkan, artinya dirutinkan, hatta ya walaupun itu hanya sedikit. Ya, Allah lebih mencintai amal yang sedikit tapi terus continue teman-teman, daripada dia banyak tapi dia tidak menjaga ya kontinuitas ya atau istimroriyah tidak didapat dari amal tersebut. Ini ya, jadi Masya Allah, mudah-mudahan Allah terus jaga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa istiqomah. Makanya memang sejatinya yang kedua teman-teman sholihah rahimakumullah, saat kita istiqomah maka sejatinya kita adalah hamba-hamba Allah yang telah menyambut kecintaan Allah Subhanahu wa taala ya kepada hambanya. Artinya kita tidak menjadi orang-orang yang jadi kita tidak menjadi orang yang bertepuk sebelah tangan dengan Allah.
Ya, selama Ramadan kemarin kita diajarkan untuk menjaga qiyamul lail kita. Kita menjaga, bahkan bukan qiyamul lail saja, sesudah kita mempersiapkan sahur, kita lanjut dengan tahajud. Hajj. Ya, hajj itu artinya bangkit dari tempat tidur. Artinya memang benar-benar memfokuskan waktu kita untuk mau dekat sama Allah. Dan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, teman-teman, Masya Allah, ya, bahwa Nabi menyampaikan sesungguhnya Allah turun ke bumi di sepertiga malam. Dan sampai Abdullah ya bin Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud itu sampai bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu setiap malam? Iya, Allah turun ke bumi setiap malam. Masya Allah teman-teman, saat kita istiqomah, sejatinya kita telah menyambut kecintaan Allah kepada kita. Setiap sepertiga malam Allah turun ke bumi. Tentunya bagi orang-orang yang tidak istiqomah, dia akan melewatkan seperti itu dengan hal yang biasa saja. Tapi berbeda dengan kita-kita, insya Allah. Allah mampukan untuk kita istiqomah dalam ibadah-ibadah terbaik kita. Karena sejatinya saat istiqomah, kita telah menyambut kecintaan Allah untuk kita. Allah tidak pernah berhenti mencintai kita. Pintu taubat selalu dibuka oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai karena lelah dan lemahnya kita dalam menjaga istiqomah ini. Dan tanpa kita sadari teman-teman solihah rahimakumullah, sejatinya saat kita berusaha istiqomah, mencari bi'ah yang baik, ya artinya ini kan ikhtiar ini. Berusaha mencari lingkungan yang baik, komunitas yang baik dengan Salimah ini, bergabung dalam pengajian ya, berbagi ilmu ya, Sabila Salimah berbagi ilmu ya, dengan kerjasama ya dengan klinik Trimedika ini, maka Masya Allah teman-teman solihah rahimakumullah, sejatinya kita juga telah menyelamatkan diri kita dari bahaya fitnah yang datang. Kenapa? Karena kita hidup akhir zaman teman-teman. Di akhir zaman ini digambarkan oleh Nabi SAW, fitnah itu seperti air hujan. Kebayang, air hujan itu gak ada henti kalau udah saatnya hujan turun. Dan ada saat fitnah itu Masya Allah menguasai negeri kita, menguasai sekitar kita. Apalagi yang akan menyelamatkan kalau bukan istiqomahnya kita dalam kebaikan. Kita memang butuh bi'ah yang bagus. Kita butuh doa-doa terbaik. Ya karena sejatinya teman-teman solihah rahimakumullah, untuk kita bisa istiqomah, itu semua juga terjadi dengan hidayah Allah. Istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam ibadah tadi ya, berdakwah, semua itu tidak akan terjadi dengan hidayah Allah. Untuk sholat saja, kalau kita lihat dalam surah Ibrahim, ayat 40, teman-teman, sampai seorang Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau berdoa, Allahumma ja'alni ya Rabb, jadikan hamba muqimas salah, orang yang bisa teguh menjaga salatnya, wa min dzurriyyati, sehingga nasib anak-anak kita pun kita perjuangkan dari hari ini, nasib anak cucu keturunan. Kalau dzurriyyah beda sama walada. Kalau dzurriyyah berarti termasuk anak cucu keturunan kita ke bawah. Kalau walada itu hanya anak kita. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu khawatir dengan keturunannya. Apalagi kita teman-teman. Ayo kita berdoa kepada Allah. Biar kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Dalam sholat kita. Dalam hablum minanas kita. Ya, melalui dakwah untuk kita bisa bermanfaat. Ya, bagi orang lain yang fa'unnas ya. Karena sebaik-baik kamu khairun nas adalah yang fa'ulin nas. Adalah kalian yang bermanfaat buat orang lain. Ini ya, jadi sejatinya saat kita berusaha istiqomah hari ini, kita berusaha bergabung lagi, menyemangati lagi ya dengan amal-amal terbaik kita, maka sesungguhnya kita telah menyelamatkan diri kita, bahkan keturunan kita. Ya, makanya kenapa ya, jadi ingat ketika Ummu Salamah ya, saat beliau sudah menjadi istri Rasulullah, ya beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berdoa? Ya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri, yang doa sesudah itu ya. Allahumma ya muqallibal qulub, ya itu di akhirnya itu, tidak dari awal. Jadi beliau menyebutkan Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Jadi Rasulullah aja selalu berdoa itu.
Ya Rob, sesungguhnya Engkau yang maha membolak-balikan hati. Maka sabit qalbi ala dinik, teguhkan hati kami dalam agama ini. Artinya pesan apa di situ teman-teman sholihah rahimakumullah? Kita hidup di akhir zaman, fitnahnya jauh lebih dahsyat, yang itu menunjukkan bahwa musuh kita, bahwa yang sesuatu yang harus kita hadapi itu jauh lebih dahsyat. Ya, karena Nabiullah Muhammad SAW, beliau juga sudah nabi akhir zaman, apalagi kita. Kita sudah masuk kategori manusia akhir zaman. Dan Masya Allah teman-teman sholihah rahimakumullah, sejatinya saat kita memperjuangkan diri dalam komunitas seperti ini, kebaikan, kita sedot energi positif dari orang-orang yang ada di sekitar kita, maka sejatinya kita istiqomah dalam kebaikan ini juga dalam rangka menyelamatkan kehidupan kita, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang dengan akhir yang husnul khotimah. Kita telah memperjuangkan agar kita tidak jatuh kepada kematian yang su'ul khotimah. Dan disinilah tidak ada sesuatu yang berarti kehidupan ini ketika seseorang dihadapkan dengan akhir yang buruk. Ya, karena kata Nabi, akhir itu yang menentukan segalanya. Dan akhir ini akan tampak dari kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita baik, maka insya Allah akhirnya baik teman-teman. Termasuk ketika kita terbiasa dengan buruk, na'udzubillah min dzalik, maka keburukan itu yang akan menghampiri. Artinya apa teman-teman? Dari 4 poin ini, sejatinya saat kita tidak menentukan istiqomah sebagai jalan yang harus kita perjuangkan, maka sejatinya kita telah membinasakan diri kita. Kita telah menghancurkan kehidupan akhirat kita. Dan bismillah, wajah-wajah wanita solihah di sini luar biasa. Ya, insya Allah menunjukkan antuna adalah orang-orang yang telah memperjuangkan diri untuk menjadi pribadi yang istiqomah dalam kebaikan. Bergabungnya antuna hari ini, insya Allah ini sebuah petunjuk dari Allah untuk antuna akan terus bertahan menjadi yang terbaik. Karena kedudukan takwa adalah kedudukan yang terbaik. Coba teman-teman lihat. Kalau ayat takwa, Allah itu tidak menambah dengan amal, tapi langsung Allah masukkan ke dalam surga. Seperti tadi yang dibacakan ya oleh Bu Ningsih ya, Masya Allah. Di mana beliau menyebutkan di situ ayat yang dibaca, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi kalau orang yang bertakwa, dia langsung dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya terdapat banyak mata air. Berbeda ketika orang yang beriman yang disebut oleh Allah, innalladzina amanu wa amilus shalihat, selalu diiringi amal salih. Karena ini menunjukkan orang yang beriman itu belum tentu mereka menjadi orang-orang yang mampu mengaplikasikan nilai iman tadi dalam amal. Walaupun kalau kita pahami ya makna iman itu yakin dalam hati, dibenarkan dengan lisan dan dibuktikan dalam amal. Tapi kadang orang yang beriman itu masih tadi teman-teman ya, masih diragukan oleh Allah buktinya. Tapi buat orang yang bertakwa, makanya la'allakum tattaqun, ya ini menjadi pribadi-pribadi yang akan melakukan kebaikan itu sesuatu yang refleks. Ya Masya Allah, kalau kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang bergabung di Salimah ini, semua kebaikan itu rasanya refleks. Ya mau gabung, begitu lihat broadcast, Masya Allah, padahal panitia itu cuma nge-broadcast sehari kata Bu Eni, ya 2 hari gitu ya, tapi Masya Allah gitu, karena orang yang bertakwa itu tadi, ya kalau bahasa ininya itu frekuensinya itu sudah melangit. Jadi apapun informasi kebaikan langsung refleks mendapatkannya. Makanya memang refleks juga nanti insya Allah balasannya hingga jannahnya. Amin. Allahumma amin. Nah, teman-teman sholihah rahimakumullah, kalau kita bahas sosok yang lebih baik di antara yang paling baik, tentunya kita akan melihat bagaimana sosok terbaik yang kita teladani, yang jelas bahkan Allah menyebutkan bahwa beliau ini adalah uswatun hasanah. Bahkan di ayat itu liman kana yarjullah, ya bahkan itu ya itu menjadi bagian dari bukti rahmat Allah. Artinya apa teman-teman? Kalau kita bisa meneladani apa yang datang dari Nabi, Allah menjelaskan itu pertanda bahwa kamu tuh orang yang aku rahmati. Liman kana yarjullah, kamu termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Bahkan wal yaumal akhir,
Sejatinya engkau adalah orang-orang yang akan masuk zona aman untuk kehidupan akhirat kalian. Tentunya zona aman di akhirat berarti kita telah dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar dan khalidina fiha abada, dan di dalamnya kekal abadi selamanya. Masya Allah. Jadi surga itu nggak ada kenal waktu, nggak ada jam 1, nggak ada habis zuhur, nggak ada habis asar. Semua waktu, ya kalau dihitung seharinya di akhirat, saking nggak ada waktu, itu seperti 100 tahunnya di dunia. Nggak ada waktu lagi. Sudah nggak harus lagi ya baca broadcast, harus datang ke majelis ilmu. Udah nggak lagi. Ya, entah itu online atau offline gitu ya, nggak harus. Masya Allah, semuanya indah. Jannatun na'im, kata Allah, innalil muttaqina fi jannatun na'im, surga yang di dalamnya banyak kenikmatan. Artinya sudah tidak ada pembebanan ibadah. Makanya bismillah, kita nikmati ibadah kita nikmati perjuangan perjalanan yang mungkin melelahkan, karena memang tadi ya kita sedang safar, kita melanjutkan safar nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam, yang nantinya kita juga akan rehat bersama dengan diawali kematian yang husnul khotimah, akan dinikmati dengan kenikmatan alam kuburnya, dan dilanjutkan dengan proses-proses kehidupan sesudah kematian hingga Allah sampaikan kita ke jannahnya. Nah, gimana caranya biar bisa menjadi yang terbaik? Ini dia 6 poin, tapi insya Allah bismillah cepat kita bisa sama-sama mempelajarinya, mengkajinya hari ini. Yang pertama, saya tidak banyak untuk memberikan keterangannya karena nanti kita akan ada diskusi. Ya, yang pertama adalah sosok yang mendapatkan ya referensi langsung dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik adalah generasi sahabat. Ya, generasi sahabat yang kita tahu bahwa sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang sangat berperan penting ya untuk menemani Rasulullah memperjuangkan Islam untuk tegak di muka bumi ini, menyampaikan risalah-risalah dari hal-hal yang semua ya, dari yang masalah hubungannya dengan Allah sampai masalah hukum, masalah yang terkait dengan ayah-ayah kauniyah. Artinya baik kauliyah ataupun kauniyahnya. Dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang memiliki militansi yang luar biasa. Saya jadi ingat ini tim di sini yang luar biasa militansinya untuk benar-benar adanya acara ini. Dan disitulah dakwah. Indah sebenarnya. Lelah nggak bisa tidurnya indah. Ya, kalau kata Budi saya itu sampai panitia ini nggak tidur malam-malam itu masih ngurusin broadcast gitu ya. Tapi Masya Allah, ternyata inilah jalan yang kita pilih. Jadi jalan dakwah ini bukan terjadi pada kita saja hari ini. Termasuk seorang, ya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjadi yang terbaik karena militansinya yang luar biasa dalam ikut memperjuangkan risalah kenabian. Sampai dalam satu hadis tersebut ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang terbaik dari kalian adalah orang-orang yang hidup di zamanku. Maksudnya adalah sahabat. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, maksudnya adalah mereka generasi tabi'in, dan dilanjutkan dengan orang-orang setelah mereka, maksudnya adalah murid dari tabi'in ya, makanya disebut at-tabi'in tabi'in. Nah, disinilah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, hikmah. Artinya teman-teman sholihah rahimakumullah, kita harus memiliki penghormatan kepada orang-orang yang telah menjadi jalan untuk kita mendapatkan hidayah Allah. Dan mereka adalah fase-fase ya tobakoh-tobakoh yang ada. Mereka adalah orang-orang yang menjadi jalan untuk kita mendapatkan cahaya Islam hari ini. Ya, Masya Allah. Makanya kita jangan suka ikut-ikutan ya sama orang yang itu kan perkataan sahabat, bukan perkataan Rasulullah gitu. Jadi bukan hadis gitu ya. Masya Allah, Nabi saja sudah mereferensikan mereka orang-orang saleh. Mereka orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terbaik. Bagaimana kita bisa ya melemahkan mereka, sementara Nabi saja memuliakan mereka. Ya, Masya Allah, saya suka miris ya ketika kalau tarawih 20 rakaat itu kan dari Umar bin Khattab gitu ya, bukan dari Nabi gitu. Artinya walaupun kita nggak sholat yang 20 rakaat, kita nggak usah pakai kesannya melecehkan Umar bin Khattab gitu ya. Emang lebih dari apa sih yang kita miliki? Apa sih lebihnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an? Beliau orang yang luar biasa teman-teman. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau tuh bersabda, kalau ada Nabi sesudahku, tentunya Allah
Allah akan jadikan seorang Abu Bakar itu menjadi nabi. Seorang Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, beliau akan menjadi seorang nabi. Karena perbedaan kami itu cuma satu, kata Nabi. Aku dapat risalah dan mereka enggak. Mereka itu levelnya sudah siddiqin, orang yang membenarkan apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka orang-orang yang sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Ini teman-teman salihah rahimakumullah. Artinya di poin pertama ini kita harus belajar dewasa dalam bereligi. Ya, kita boleh bersemangat tapi bukan semangat meremehkan orang lain, semangatnya menumbuhkan energi positif yang ada dalam diri ya saudara-saudara seiman kita ya, seperti semangatnya tadi ya Bu Nisa luar biasa gitu kan. Insyaallah ya, artinya tadi kita harus belajar ikhtiram, menghormati orang-orang yang telah ya tertulis di Lauh Mahfuz sana sebagai orang-orang yang tadi ya yang mengantarkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Masya Allah, saya jadi ingat juga, ini pelajaran juga ya, ada mauqufnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, bahwa ilmu itu masuk ke dalam diri seseorang itu melalui 3 pintu, kata Umar ibn Khattab. Yang pertama pintu sombong. Makanya kadang kita berasa kan, masuk LTQ baru bo-nya lulus tuh udah bangga banget gitu ya. Padahal nanti di Al-Qur'an huruf bo itu banyak banget. Ya, tapi kadang tadi begitu mudah melecehkan orang-orang yang belum belajar LTQ. Harusnya bukan begitu, justru menyemangati. Ini ya. Jadi kadang pintu pertama itu sombong. Makanya kalau yang baru belajar banyak-banyak istighfar. Takutnya kita sih ngerasa nggak sombong, tapi tanpa sadar orang itu melihat kita tuh sombong gitu ya. Masya Allah. Tapi proses, insya Allah proses. Makanya ketika kita sampai di pintu itu kita tetap harus belajar. Makanya kalau Umar bin Khattab melanjutkan di pintu kedua adalah ikhlas. Ya, jadi pintu ilmu itu masuk ke hati manusia itu yang kedua lewat pintu ikhlas. Artinya orang kalau sudah ilmunya sudah dapat gitu ya, dia bergabung, ilmunya sudah masuk ke hati, maka yang tumbuh di hatinya dia sudah tidak membutuhkan orang lain. Kebaikan yang dia lakukan semua adalah lillah. La nuridu minkum jazaa'u ya wala syukura. Jadi apapun yang dia lakukan dia tidak butuh apa-apa. La nuridu minkum, dia tidak membutuhkan apresiasi dari kamu sekalian, siapapun manusia itu, walaupun pasangan kita sekalipun, walaupun anak-anak kita sekalipun, benar-benar nggak butuh tadi ya jaza, tidak butuh balasan ya, wala syukura, bahkan ucapan terima kasih aja nggak butuh ya. Masya Allah, ini di level kedua, orang yang sudah ikhlas, artinya semua yang dia lakukan lillah karena Allah. Karena biasanya di level ini orang itu sudah punya kesadaran bahwa yang punya surga itu cuma Allah. Ya, yang punya pahala siapa? Allah. Jadi ngapain cari muka ke orang gitu ya? Kita butuhnya adalah Allah. Lillah karena Allah. Dan pintu yang ketiga adalah pintu tawadhu ya. Masya Allah ya, tadi begitu saya masuk ke sini luar biasa, semua merasa belajar dan belajar. Artinya insya Allah kita semua di sini sudah memasuki pintu tawadhu. Ya, merasa bahwa tadi ya, ketika kita sudah tawadhu ya, kita sudah benar-benar merendahkan hati kita kepada Allah. Kita sadar banyak, walaupun kita sudah punya banyak ilmu, tapi jangan lupa bahwa al-insanu ma'al khata wal nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya hilaf. Walaupun mungkin hari ini materi ini yang saya sampaikan juga sudah teman-teman dapatkan dari tempat lain, maka bismillah, yang sudah dapat anggap ini bagian dari murajaah keimanan, murajaah keilmuan. Dan yang baru dapat, insya Allah ini semoga menjadi pencerahan yang membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus akan berjuang menjadi yang lebih baik. Dan yang kedua ternyata teman-teman sholihah rahimakumullah, ya, gambaran yang Nabi sebutkan bahwa ternyata teman-teman orang yang terbaik itu orang yang pembelajar Al-Quran. Ya, dia akan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yuk gabung ke LTQ ya, jadi promosi LTQ sekaligus ya. Dan Masya Allah Al-Quran juga bukan hanya difahami dengan membacanya, ya dengan menghafalnya gitu ya. Tapi Masya Allah kita harus juga memahami untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya kita perlu mengkaji, kita perlu mentadaburi ya. Dan Masya Allah yang mau menjadi ibu ya, yang mau
jadi ibu yang sudah menjadi ibu boleh gabung di PGTK Iqra ya, karena di PGTK Iqra itu juga di situ kita benar-benar memberikan sebuah ya pembelajaran yang nyata dari Al-Qur'an dan hadis untuk membawa peran ibu yang terbaik, termasuk yang calon ibu, bukan hanya calon guru insya Allah. Jadi makasih ya Bu Nisa bergabung di sini, jadi bisa nyampein promosi PGTK dan LTK Iqra, dan insya Allah sekarang sedang ada pembukaannya, amin. Monggo yang mau bergabung. Selanjutnya yang ketiga yang paling baik adalah yang paling baik sikapnya terhadap keluarga. Masya Allah. Khairukum, kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah khairukum li ahlihi, yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Dan aku adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluargaku. Masya Allah, teman-teman solihah rahimakumullah, hayu kita kembali memperbaiki sikap terbaik kita untuk pasangan kita. Beliau adalah qawam kita, beliau adalah partner kita. Nggak enak teman-teman kalau masuk surga nggak ada suami tercinta. Termasuk kita mulai fokus lagi terhadap anak-anak kita. Bagaimana kita kembali memperjuangkan doa-doa terbaik kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang jaga dirimu. Artinya nggak mungkin kita bisa menjaga keperkasaan tubuh pasangan kita. Nggak mungkin kita bisa menjaga kulit lembut dari anak-anak kita kalau kita sendiri nggak menjaga diri kita. Ya, qu anfusakum, jaga dirimu. Ya, wa ahlikum naro, baru engkau akan mampu menjaga pasanganmu, anak-anakmu, anak cucu keturunanmu. Dan bismillah, amal yang kita perjuangkan hari ini sejatinya akan berefek bukan hanya ke atas untuk orang tua kita, karena wa alaisa lil insan illa masa'a, dan tidak ada yang bisa dibawa oleh manusia kecuali apa yang dia usahakan. Artinya apa yang kita lakukan, karena kita adalah sosok yang diusahakan oleh orang tua kita, maka sudah refleks otomatis pahalanya akan sampai kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang telah ya memiliki kontribusi kebaikan, baik itu orang tua biologis, orang tua ideologis ya, termasuk juga orang tua yang merupakan orang tua dari pasangan kita. Mereka adalah sosok 3 golongan yang akan mendapatkan keberkahan dari perjuangan kebaikan kita. Tapi juga ternyata li ahli, kata Nabi di sini. Artinya kepada anak cucu keturunan kita juga akan berefek. Ya, akan dikenal bagaimana kita, dan akan menjadi cerita yang akan otomatis anak cucu keturunan kita akan merasa apa? Punya power. Oh dulu, ya saya masih ingat, dulu kakek saya seorang hafid gitu ya, yang biasa berdakwah. Artinya itu ada apa ya? Ada yang bisa berdakwah kemana-mana gitu ya. Masya Allah, walaupun saya hari ini dengan kondisi yang dengan keterbatasan, saya merasa yakin kalau kakek saya aja di zaman dulu gitu ya, naik motor kemana-mana gitu kan, Masya Allah bisa gitu ya, naik bus dari satu, kadang kalau mau ngisi tuh kata Eyang Kakung tuh, dari satu bus ke bus yang lain gitu ya, dan jaraknya kalau zaman dulu kan jauh gitu ya, tapi Masya Allah itu akan menjadi energi positif buat anak keturunannya, termasuk kita semua hari ini. Kita berjuang di jalan Allah, dalam bertolabul ilmi, dalam bertafakuh fiddin seperti ini, maka insya Allah efeknya juga akan menjadi ruh yang kuat untuk seluruh anak cucu keturunan kita. Yang keempat, yang paling baik kebaikannya, ya khairukum, ya sebaik-baik kalian adalah man yurja, yang paling diharapkan, ya roja itu artinya yang paling diharapkan, khairuhu kebaikannya, wa yu'man syarruhu, dan bukan keburukannya. Artinya teman-teman, kalau ada orang yang menganggap wah saya berharap kebaikan dari Bu Nisa, berarti itu sebuah pertanda bahwa kita itulah orang baik. Dan inilah Masya Allah, kita akan menjadi bagian yang terbaik ya, amin. Yang kelima, memberi makan kepada orang lain ya, Masya Allah. Ini artinya bahwa kebaikan ya berarti menunjukkan sesuatu yang apa ya, kepedulian. Artinya khairukum, sebaik-baik kamu sekalian adalah, kalau dijelaskan oleh Nabi, man at'amu ta'am, adalah kalian yang berbagi, ya memberikan makanan ya kepada orang lain. Artinya peduli dan peduli ya, Masya Allah. Dan yang terakhir, Masya Allah, yang terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khairukum, sebaik-baik kamu sekalian, ahsankum qadaan, yang paling baik di antara kalian di dalam membayar qadha, hutangnya. Ya, ini jangan salah ya, seorang mukmin hatta dia seorang syahid sekalipun, ya dia tidak akan masuk surga kalau masih ada hambatan hutang. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sewaktu-waktu menghentikan mau sholat jenazah.
ya, karena ternyata disampaikan di jamaah itu ya tentang utang yang menjadi beban dari orang yang telah meninggal tadi ya, jenazah tadi, dan ternyata nggak ada yang mau menanggung hutangnya. Maka Rasulullah pun segera keluar gitu ya. Dia tidak mau jadi imam, dia mau keluar. Begitu dia udah mau keluar jalan, akhirnya ada seorang sahabat ya yang mengangkat tangannya. Sesungguhnya dia adalah sahabatku, maka sekarang aku yang menanggung utang-hutangnya. Baru Nabi pun kembali ke mimbar untuk memimpin ya, ke depan untuk memimpin sholat jenazah. Betapa pentingnya hutang. Makanya memang ini menjadi bagian ya dari sebuah gambaran manusia terbaik dalam Islam. Insya Allah 6 poin ini semoga menginspirasi kita untuk terus menjadi yang terbaik di antara yang paling baik. Mohon maaf bila ada lisan yang kurang berkenan, kebenaran datang dari Allah, kesalahan karena keterbatasan saya mohon dimaafkan. Salam semangat untuk istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Pemaparan yang singkat namun luar biasa padat, dan ini seperti membuat kita ditonjok-tonjok ya. Terpaku, terpekur bahwa betapa banyak yang perlu kita benahi dalam hidup kita supaya kita menjadi manusia yang terbaik. Ya. Luar biasa, ini sangat menginspirasi. Saya tidak akan membahas lagi apa yang disampaikan oleh Umi Mai. Oleh karena itu, kami akan mencoba membuka diskusi ya buat teman-teman. Apabila ada pertanyaan ya bisa dituliskan di kolom chat atau siapkan kalau yang mau berbicara langsung ya. Sudah ada Ibu Mila nanti ya. Dan kami tentunya akan memberikan hadiah door prize buat teman-teman yang aktif pada hari ini ya. Pulsa. Insya Allah nanti akan kami kirimkan karena memang yang paling mudah adalah hadiah pulsa. Untuk itu sebelum kita mulai, saya mohon kepada teman-teman yang mungkin pertanyaannya dibacakan ataupun penanya yang berkesempatan, nanti jangan lupa ya kirimkan nomor HP-nya langsung di kolom chat, karena nanti biasanya itu kita akan sulit sekali men-track siapa tadi yang bertanya, karena kan itu sudah menjadi haknya penanya ya. Kami akan berikan kesempatan perdana ini untuk berbicara langsung ya, nanti untuk yang chat di belakangan. Untuk itu kepada Ibu Mila Hertin Malayana ya, dipersilahkan untuk membuka video dan suaranya ya. Sambil menunggu Bu Mila, kami informasikan kepada teman-teman untuk mengisi daftar hadir ya, karena memang ada beberapa yang belum mengisi daftar hadir, teman-teman langsung join. Kami harapkan agar semuanya berpartisipasi untuk mengisi daftar hadir, karena nanti kedepannya kita akan buatkan grup khusus buat teman-teman semua ya, supaya nanti kalau ada info-info kajian lebih lanjut kita bisa langsung informasikan di grup seperti itu. Baik, Ibu Mila Hertin Malayana sudah siap sepertinya. Apa kabar Ibu Mila? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Iya. Waalaikumsalam. Ibu silakan untuk menyampaikan langsung pertanyaannya Bu. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah tadi untuk penyampaian paparannya, Masya Allah ya, sangat padat dan merindukan kita lagi kembali. Ustazah ingin saya tanyakan, memang tadi disampaikan bahwa kita harus ibadah yang sedikit tapi rutin ya. Dan memang setelah saya rasakan sendiri setelah Ramadan ini, karena mungkin suasananya berbeda ya. Begitu Ramadan kan kita bisa tilawah terus sampai sehari, bisa 1 juz, bisa panjang. Tapi gitu ini dengan sibukan, kebetulan saya kerja ya, sibukan pekerjaan tuh jadi kayak tilawah pun mungkin 2 halaman sudah sehari hanya segitu saja. Kemudian hafalan juga kemarin Ramadan setiap malam ya saya setoran gitu. Nah ini sekarang agak-agak mundur-mundur seminggu sekali dan sebagainya. Gimana Ustazah? Pengen sih saya tetap gitu menjaga kontinuitas ibadah setelah Ramadan tetap sama gitu, tapi ternyata memang suasana berbeda ya. Jadi turun lagi gitu Ustazah. Gimana ya untuk menjaga spiritnya tuh tetap gitu. Pengennya seperti itu gitu. Cuman ada aja kehalangan, inilah pekerjaan inilah gitu, seperti itu ya. Bagaimana Ustazah? Kemudian yang kedua terkait dengan anak-anak,
Satu saja ya? Ya udah nggak apa-apa, satu aja. Nanti yang lain biar kesempatan. Makasih. Tapi Bu Nisa nggak dengar juga kan ya? Sama. Baik. Saya nggak dengar. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mila yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Jadi memang tentang kontinuitas ya, bagaimana supaya kita tetap ya dalam ibadah-ibadah kita. Padahal kesehariannya ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita beralih konsentrasi seperti itu ya, Umi Mai. Kurang lebihnya seperti itu, Umi. Jadi intinya bagaimana supaya kita istiqomah ya, terutama pasca Ramadan ini. Silakan Umi, langsung saja dijawab, Umi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya. Sebenarnya terkait dengan bagaimana kita bisa istiqomah, itu ada dua unsur dalam diri kita. Ada unsur internal, ada unsur eksternal. Artinya memang dua unsur ini luar biasa teman-teman ya untuk kita bisa istiqomah ya. Internalnya berarti yang pertama kita kuatkan juga tadi ya di awal saya katakan bagaimana dalam surah Ibrahim ya ayat 40 itu kan Nabiullah Ibrahim alaihissalam saja beliau berdoa kepada Allah. Artinya faktor internal ini ya kita juga harus mengepus ya. Kita harus yakin bahwa sejatinya saat perjalanan hidup kita ya ke depan akan menjadi orang yang bisa menjaga energi tadi ya untuk kita bisa istiqomah dan tidak itu juga ada kontribusi Allah di dalamnya. Maka langkah pertama Bu Mila bisa dilakukan adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kita minta sama Allah, Allah yang punya hati, Allah yang punya kehidupan. Maka kita minta sama Allah agar hati kita menjadi hati yang diteguhkan oleh Allah. Hati yang mampu terus merutinkan sekecil apapun kebaikan yang kita perjuangkan. Ya, sehingga tadi ya teman-teman, karena sejatinya untuk kita bisa sedikit amal pun yang kita bisa istiqomah gitu ya, itu di situ perlu keikhlasan hati sebenarnya. Hati yang ikhlas, hati yang murni karena Allah. Ya, kalau dalam ilmu tazkiyatun nafs itu kan sebenarnya sesuatu yang muncul itu tidak lebih dari bagaimana hati ya. Kalau hati itu bersih, insya Allah yang keluar bersih. Nah, sebenarnya sih musuh yang paling susah ya ini nih Bu Mila, malas. Kalau orang takut bisa saya jemput, nanti saya anterin gitu kan. Takut suaminya bisa bangunin, nemenin kalau mau sholat malam gitu. Kalau orang takut bisa diantar. Tapi kalau udah males itu benar-benar faktor dari dalam. Makanya itu perlu yang namanya energi doa. Ya doa terbaik kita mohon sama Allah biar kita menjadi orang yang istiqomah. Nah faktor dari dalam itu juga salah satunya teman-teman adalah ketika kita terus berusaha memaksakan diri kita untuk bisa merutinkan kebaikan. Dan jangan muluk-muluk nih Bu Mila tipsnya. Kita kalau punya target itu harus sesuai dengan kemampuan. Ya berbeda dengan target yang sifatnya cita-cita ya itu beda, kita bisa dengan yang lebih tinggi. Tapi kalau udah urusan ini kita sesuai kemampuan aja. Targetnya qiyamul lail nggak putus. Berarti kita harus punya target tidur jam berapa, menyegerakan tidur. Kadang ada juga yang puasa itu sampai karena dia memang lisannya suka nggak terjaga gitu ya. Saya kalau udah emosi gini, sampai saya bilang udah kamu puasa ngomong aja deh gitu. Saya ngomong begitu doang. Ternyata itu dia dari Senin sampai Jumat puasa ngomong. Dan itu ternyata dia sudah mengkondisikan ibu bapaknya. Sampai ibu bapaknya, itu dari Ustazah Mai ikutan deh gitu. Kebayang kan? Dia ikutan, ibu bapaknya ikutan puasa ngomong, suaminya ikutan puasa ngomong gitu ya. Jadi baru hari Sabtu dia ngebuka itu WA dia, apa dia gitu ya. Untuk bisa komunikasi, kalau yang sifatnya chat dia masih mau gitu ya. Tapi dia pengen karena merasa lemah di lisan gitu ya. Ini teman-teman, artinya memang kita harus makrifah juga terhadap diri kita. Ya, ada faktor intern, ya kita doa, kita mohon kepada Allah, kita berusaha menekan diri kita agar kita bisa tadi ya menguatkan ya azam terus agar kita bisa tadi ya merutinkan sesuatu yang sedikit. Dan yang kedua faktor intern, faktor ekstern, faktor luar. Nah ini sebenarnya hari ini nih bagian dari faktor ekstern Ibu Mila, menstimulasi. Makanya perlunya kita
membentuk komunitas ya. Kalau bahasa kerennya mah bi'ah gitu ya. Kita cari bi'ah yang bagus. Kita cari teman yang baik, teman yang bagus gitu ya. Tapi bukan berarti kita wa'arid anil jahilin gitu ya. Maksudnya berpaling dari orang yang bodoh itu bukan berarti kita nyuekin orang yang bodoh, enggak juga. Mereka audiens kita yang harus kita sama-sama gandeng biar nantinya menjadi partner gitu ya. Nantinya menjadi partner untuk kita sama-sama istiqomah dalam kebaikan. Ini ya. Jadi lebih kepada dua faktor ini yang harus kita support lagi, faktor intern dan faktor ekstern. Intern doa kita kepada Allah, kita meminta kepada Allah, termasuk kita memperbanyak fakofah dengan membaca lagi gitu kan ya, kayak kemarin tuh teman-teman, Masya Allah. Sebenarnya Syawal itu kan kenapa disebut bulan peningkatan? Makna Syawal itu artinya peningkatan. Kalau sebelum Islam datang, sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud peningkatan karena memang kalau sudah mulai bulan Syawal, tamu-tamu itu mulai banyak datang ke Mekah. Jadi ada peningkatan penduduk gitu ya, karena mereka pada bersiap untuk melakukan haji. Ya, jadi dari dulu kan memang sudah ada haji. Tapi sesudah Islam datang, maka makna peningkatan adalah sejauh mana harusnya Ramadan yang sudah Allah hadiahkan kepada kita sebagai bulan yang kondusif untuk beramal. Ya, sekali lagi Ramadan itu bulan yang kondusif karena memang alamnya juga sudah dipersiapkan. Ya, kata Allah dalam hadis Nabi ya, kalau sesuatu yang datang dari Nabi berarti semua juga datang dari Allah. Karena kalau dari Nabi itu salah, Jibril akan datang dan mengingatkan bahwa itu salah gitu ya, dan tidak diinikan lagi sebagai dasar hukum kita gitu ya. Maka ketika apa yang datang dari Nabi, maka itu datang dari Allah. Nah, disebutkan bahwa di bulan Ramadan itu kebayang syaitan dibelenggu, gitu kan? Energi negatif yang ada ya di bumi itu memang diambil oleh Allah dan Allah gantikan dengan energi positif. Artinya memang secara kondisi itu alam saja sudah dipersiapkan oleh Allah untuk kita gitu. Dan sukses dan tidaknya kita dengan itu gitu ya. Yang tadinya kita di ruang AC, habis itu kita harus keluar gitu. Jadi sekarang itu kita sedang hidup di kehidupan yang sesungguhnya. Adakah kita sukses untuk itu? Ya, jadi mencari teman yang baik, Bu Mila ya, gabung ke komunitas-komunitas terbaik. Masya Allah. Saya merasakan betul ya saat kita sudah mulai malas murojaah. Kalau udah punya tim murojaah, udah dicolek-colek di HP, jadi ingat lagi. Udah di mobil murojaah lagi. Akhirnya temen ya tadi yang tadinya mau malas jadi diingatkan kembali. Ya kadang kita juga Masya Allah ya, pintu masuk itu ilmu itu sombong tadi. Kadang kita ngerasa sendiri cukup gitu ya. Kita kan kegiatannya banyak. Kita lupa bahwa energi berjamaah itu juga luar biasa. Kan hari ini juga acara tidak akan terjadi kalau bukan karena kita berjamaah. Ya, artinya kita tetap butuh orang lain. Ingat ya Bu Mila, manusia itu kalau kita ingat dulu materi-materi awal kita dapat mungkin dalam Ma'rifatul Insan, manusia itu kan tipenya ada 3 nih yang nggak lewat ya, yang selamanya kan ada. Yang pertama kita itu orang yang dhaif, lemah. Makanya kalau lemah itu kita butuh Allah. Ya, hidup ini ujian. Ya, artinya ujian itu berarti sesuatu yang memang akan membutuhkan energi untuk kita menghadapinya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tapi ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa sih yang kamu itu mensikapi ujian itu dengan terbaik amal, dengan amal yang terbaik. Makanya di situ akhir ayatnya wa huwal azizul ghafur. Kita itu lemah tapi Allah aziz. Berarti Allah maha perkasa, berarti insya Allah seorang Mila juga mampu, walaupun pada hakikatnya tadi kadang lemah. Ya tadi yazid waman kus kan, keimanan itu naik dan turun. Ya tapi Masya Allah teman-teman, bukan berarti kita nggak bisa eksis ya untuk tetap di titik-titik standar minimal bagi seorang mukmin agar tetap di titik yang terbaik kan gitu. Ya termasuk di situ di akhir azizul ghafur, Allah maha pengampun. Artinya manusia itu memang gitu fitrahnya. Kalau nggak ada manusia itu yang baik semua, nanti nggak ada pintu ampunan Allah. Sehebat apapun manusia, namanya manusia itu apa? Bukan cuma dhaif, dia juga fakir. Dia akan butuh Allah, butuh orang lain. Ya, termasuk manusia itu juga fitrahnya apa? Di samping dia itu lemah, ya, di samping dia itu fakir, tapi kita juga termasuk jahil, orang yang bodoh. Ya walaupun perintahnya wa khudil afwa wa murbil urf wa a'rid anil jahilin. Artinya kita juga harus berpaling dari kebodohan. Caranya apa berpaling dari kebodohan? Masya Allah, di sini terbuka.
cara kita menambah thaqafah Islamiyah kita. Sebenarnya ini juga semua untuk mengangkat kita dari kebodohan. Insya Allah itu Bu Mila. Semoga tidak puas. Kalau puas takutnya nanti nggak datang lagi, 3 minggu lagi kita ngadain acara nih ya. Baik. Ini sepertinya Bu Mila senang sekali ya jawaban dari Ustazah panjang lebar ya Bu Mila. Semoga senang ya, karena memang kalau untuk memuaskan itu kita perlu kuliah khusus kayaknya untuk ilmu agama gitu ya. Baik, kami masih menunggu teman-teman di Zoom untuk interaktif langsung ya yang mau bertanya. Dan sebelumnya kami akan bacakan terlebih dahulu penanya yang sudah bertanya di kolom chat. Namun sebelumnya saya akan kembali lagi untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, silakan isi di link yang sudah disiapkan oleh panitia di kolom chat. Ya, terima kasih teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan dari kolom chat. Ini tadi yang pertama Bu Isra Mariana itu sebenarnya pertanyaannya sama dengan Bu Mila tadi. Oh ya Bu Mila, tolong dituliskan nomor HP Ibu ya Bu di kolom chat ya. Jangan lupa ya. Oh iya. Baik. Terima kasih ya Ustazah, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Pertanyaan dari Bu Isra tidak saya bacakan lagi karena intinya sama dengan Bu Mila tadi. Selanjutnya dari Ibu Sulastina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah Umi Mai. Kita semua pengen sekali menjadi yang terbaik, istri yang terbaik, anak yang terbaik bagi orang tua kita, saudara, bahkan tetangga yang terbaik. Namun kadang khilaf melanda. Malas move on kadang keluar, namun dengan kegiatan seperti ini yang membuat semangat on lagi. Jadi kadang malu dengan hati yang turun naik moodnya. Ya sebenarnya udah terjawab ya dengan adanya hadir di ruangan ini. Cuma mungkin tadi bagaimana menjadi yang terbaik ya, karena kan memang kita nggak bisa menjadi seperti sahabat Rasulullah. Kita mungkin bukan penghafal yang dan sebagainya. Mungkin dengan yang terbaik di keluarga itu kali. Umi boleh ditambahkan lagi nih, silakan. Terima kasih kepada Mbak siapa tadi? Sulastina yang memberikan pertanyaan. Mbak Sulastina, Masya Allah. Artinya teman-teman solihah rahimakumullah dan khususnya Mbak Sulastina bahwa yang namanya terbaik itu relatif. Ya, terbaiknya seorang Sulastina akan berbeda dengan wanita lain di belahan lain. Ya, karena setiap kita dihadapkan dengan ujian yang berbeda. Akan tetapi standarnya jelas tadi. Saat kita berusaha menjadikan yang terbaik, ya berarti di poin pertama yang terbaik itu kita tahu ada orang-orang yang mendapatkan referensi khusus. Nah, di situ memberikan sebuah pembelajaran untuk kita menjadi pribadi yang tawadhu. Gitu kan? Ikhtiram terhadap orang lain, selalu menghormati, menghargai orang lain. Yang kedua, kita berusaha aja gitu ya. Berusaha yang terbaik. Ternyata posisi yang kedua itu ditempati oleh Ahlul Quran. Maka di sini insya Allah kita jaga adab kita terhadap Ahlul Quran. Kita jaga diri kita untuk terus berusaha menjadi Ahlul Quran. Berarti memang bagaimana menjadi yang terbaik buat suami. Ya, kita ingin menjadi istri yang terbaik. Kadang yang terbaik menjadi seorang istri itu juga relatif bagaimana suami kita. Nah, ini ada ilmu lagi. Nanti ada pertemuan lagi nih untuk menjadi istri yang terbaik. Kalau istri yang terbaik itu, Masya Allah, kita harus menjadi seperti unta rohilah. Tahu nggak unta rohilah? Unta rohilah itu, dia tuh siap kuat dengan beban yang banyak. Jadi kerjanya nggak cuma nyuci, gosok, ngepel, udah kelar, suami pulang, makan, udah hari-hari ngurusin anak, antar sekolah. Nggak ada energi amanah-amanah berat seperti yang di sini nih. Amanah dakwah. Nah, tadi ya seperti unta rohilah, bebannya banyak tapi dia tetap eksis. Itu nanti menjadi istri yang terbaik buat suami. Ya bahkan Masya Allah ya, kalau ngomong yang terbaik buat suami gitu ya, sampai ya Nabi aja menyebutkan kalau ada seorang wanita yang meninggal, lalu suaminya mengatakan bahwa istrinya adalah ahlul khair. Karena memang persaksian yang dipegang oleh Allah itu suami. Kan kita kalau lagi manyun tuh, kesel sama tim kerja yang rese misalnya, yang dengerin dulu siapa? Suaminya kan. Bi, masa begini-begini? Bi, masa begini-begini? Pasti abinya melulu yang kena gitu ya. Pah, masa begini, Pah? Masa ya itu tadi. Makanya memang persaksian suami itu luar biasa di mata Allah. Makanya kalau sang suami mengatakan ahlul khair, surga baginya. Makanya sering-sering ya kalau mau tidur ya, kalau yang manggilnya mas,
Kalau nanti aku nggak ada, persaksikan dong aku orang yang baik. Biar kita bisa ngumpul di surga, gitu kan. Jadi sekali-kali ada pesan-pesan begitu. Nanti saat kita nggak ada, suami kita akan ingat. Tapi kalau kita lebih mengedepankan ya tadi ya egosentris kita gitu ya, di bawah alam sadar juga suaminya tahu gitu, oh apa kita bininya yang suka begini, yang begini. Nah, ini tadi ya. Jadi menjadi istri yang terbaik itu juga Masya Allah. Itu pintu surga yang luar biasa. Ya bahkan itu pengganti orang tua kita adalah pasangan kita. Ya. Artinya memang kalau dalam kaidah syariah, seorang wanita yang sudah menikah ya, Bu, ternyata dia adalah seorang orang yang kalau sudah menikah ternyata dia sudah menjadi milik suami dan keluarganya. Kita udah bukan milik dari papa mama kita sendiri. Artinya kita harus memprioritaskan suami dan keluarga suami. Jadi udah mewakafkan, makanya jaminannya kenapa istana di surga kalau anak perempuan. Ini kebetulan kita semua anak perempuan kan. Ya Masya Allah teman-teman, semakin kita berbakti, semakin tinggi kedudukan surga untuk orang tua kita. Ini yang harus diingat. Ya teman-teman, itu menjadi istri yang terbaik, menjadi ibu yang terbaik. Masya Allah, bagaimana bisa kita menjadi yang terbaik, bagaimana bisa anak-anak kita akan menjadi yang terbaik kalau kita bukan yang terbaik. Dan pada hakikatnya gini nih Bu, sesungguhnya kita itu semua sudah punya potensi kebaikan, kita sudah punya potensi hebat sebenarnya. Dari kapan? Kalau bahasa orang Betawi itu dari bawaan orok. Kenapa dari bawaan orok? Karena sebenarnya di dalam rahim kita nih, kita sampai hidup, kita menjadi sang jabang bayi, kita sudah mengalahkan jutaan kromosom calon bayi saat itu kan di dalam perut ibu kita, di dalam rahim ibu kita. Dan Masya Allah akhirnya lahir kita sudah menjadi manusia hebat itu. Berarti kita sudah punya power. Ya, Masya Allah. Jadi kita itu sudah hebat. Dari bawaan orok kita aja kita udah kuat sebenarnya. Karena kadang kita nggak mengenal dengan potensi diri kita. Akhirnya kita merasa tadi kalah sama males. Padahal malas itu kita tahu sama-sama datangnya dari syaitan. Makanya kan Nabi juga ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah dari rasa kasal, rasa malas gitu. Karena itu yang namanya malas itu datangnya dari syaitan. Dan syaitan itu mengalir, ya masuknya itu sampai ke aliran darah kita. Ya, jadi memang kadang yang harus dilawan ya diri kita tadi. Ya, dan Masya Allah teman-teman salihah rahimakumullah, artinya kita berkumpul di sini akan saling menyemangati dan bismillah semua bisa menjadi yang terbaik. Insya Allah semua stabil ya keimanannya, karena satu hal yang harus diingat ini terkait dengan rumah tangga. Kita sedang memasuki masa pandemi seperti ini ya. Dan masa pandemi ini kalau di luar negeri itu ternyata angka perceraian luar biasa tingginya. Kalau kita angka kehamilan yang tinggi ya, Masya Allah beda gitu. Karena kalau kita mah justru kalau ngumpul tuh jadi enak gitu kan ya. Seneng gitu ya, walaupun yang jelas suami jadi tahu tuh kondisi rumah kita. Jadilah renov atas, benerin ini, benerin itu gitu kan. Akhirnya kita nyaman di rumah. Jadi tampak bagaimana kesolehan pasangan kita kan. Tapi kalau di luar sana mereka yang biasa dengan pil dan will gitu kan, mereka bingung. Bininya satu doang gitu ya, biasanya pakai pil, pakai will, akhirnya ketahuan akhlak yang sesungguhnya. Ceweknya ngubungin ini jadilah perceraian, tingkat perceraian itu tinggi. Ya naudzubillah min dzalik. Insyaallah kita bentengi yang demikian. Seorang mukmin itu Masya Allah ya. Makanya orang-orang barat itu bingung. Ya orang tuh pandemi pada perceraian tinggi. Kalau kita pandemi makin akur gitu kan. Karena kita mah energinya energi langit dalam berumah tangga, bukan karena sekedar menyalurkan hawa nafsu. Insya Allah semua akan terbukti sekarang nih 2 tahun ini. Siapa di antara kalian yang menjadi istri terbaik? Karena nguplek pagi siang malam sama suami WFH mulu kan. Yang menjadi ibu terbaik, nguplek aja terus sama anak-anak gitu ya, WFH gitu kan, anak-anaknya sekolah online. Satu ngurusin yang kelas 3, satu yang ngurus, Masya Allah keren tuh, ada Nurjanah di sini. Yang anaknya kecil-kecil dan WFH semua, sementara sama Umi harus setoran juga gitu kan. Luar biasa, tabarakallah. Ya insya Allah itu tambahannya. Baik, senang sekali ya mendengarkan jawaban dari Ustazah, ini luar biasa. Sepertinya kita masih kepengen terus ada di sini, ini sharing-sharing, dan juga masih ada pertanyaan-pertanyaan juga, namun karena memang waktu yang memang sudah
tidak cukup, kita sudah di limit banget ya, di batas waktu jam 14.30 lewat, bahkan ya ini kelewat 2 menit ya. Sepertinya kita harus sudahi saja pertemuan kita di hari ini. Kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa ketemu lagi. Dan memang ilmu dari Ustazah ini masih banyak yang belum bisa kita gali pada kesempatan kali ini. Semoga kita ke depan ya, insya Allah di pertemuan yang kesekian kita bisa ketemu lagi dengan Umi Mai. Ini gimana teman-teman, Mbak Isra ini kayaknya boleh bertanya nggak ya? Waktunya sudah habis gini Mbak Isra. Nanti Mbak Isra kita boleh lanjutkan di kolom pribadi ya dengan Umi Mai. Nanti akan kami tinggalkan nomor Umi Mai. Mungkin Mbak Iska, admin, dituliskan nomor Ustazah. Nanti bisa langsung bisa bertanya dengan beliau. Namun karena pertanyaan Mbak Isra ini banyak banget, jadi Mbak Isra ini adalah salah seorang yang berhak mendapatkan door prize pada hari ini ya. Jadi 3 orang ya. Ya Mbak Isra ya, semoga terhibur ya. Mohon maaf karena memang waktunya sekali ini sudah mepet sekali ya. Baik, terakhir mungkin Ustazah boleh sekalian langsung closing dan doa, membaca doa ya Ustazah ya. Sebelum ditutup, doa penutup, doa. Ya alhamdulillah, jazakunallah khairan katsira, dan wabil khusus untuk MC ya Bu Eni, jazakillah khair. Artinya teman-teman salihah rahimakumullah, bismillah, semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang berakhir dengan husnul khotimah, dan semoga energi untuk kita menjadi yang terbaik akan menjadi sebuah power, kekuatan yang dahsyat untuk kita bertahan hingga bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Insya Allah Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan yang lebih baik. Dan bismillah semoga kita semua termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang perlu diingat bahwa istiqomahnya kita adalah dalam rangka menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Istiqomahnya kita adalah mengantarkan keluarga kita agar sampai di titik wayang qalibu ila ahlihi masrura. Semoga kita bisa berkumpul bersama keluarga bahagia hingga jannahnya, bahkan dengan seluruh sahabat-sahabat surga di sini. Kita sama-sama yang sudah sampai duluan ke surga nanti saling cari sahabat-sahabat salimah kita. Insya Allah akan menjadi indah kebersamaan ini, dan mari kita tutup sama-sama dengan doa-doa terbaik kita. Sebelumnya kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. بغير جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من أهل القرآن وجعلنا من أهل العبادة وجعلنا من أهل الخير وجعلنا من أهل الصداقة وجعلنا من أهل الجنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
أرحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah, syukron jazakillah, asana zaza kepada Umi Mai, ustazah kita pada hari ini atas doa-doanya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin peserta kajian Sabtu Trimedika bersama Sabila Berbagi Ilmu, terima kasih atas kehadirannya. Untuk materi pada hari ini insya Allah akan kami share di grup ya. Jadi nanti kami akan mengirimkan undangan kepada teman-teman semua ya dengan nomor yang tadi sudah ditinggalkan kepada panitia. Silakan nanti teman-teman join di grupnya, itu grup khusus untuk informasi seputar kajian Sabtu. Dan insya Allah materi-materi yang sudah pernah disampaikan dalam kajian Sabtu akan kami posting di situ. Jadi teman-teman boleh download dan pakai dan bagikan ke siapapun. Ya insya Allah akan makin memberikan banyak manfaat buat kita semua. Sebelum ditutup, nanti setelah tutup kita akan foto bersama. Untuk itu mohon kesediaan kepada teman-teman semua mengaktifkan videonya ya, kita akan foto bersama sebagai kenang-kenangan ya, dengan senyum terbaik ya, 2 cm kanan 2 cm kiri. Ya Mbak Iska silakan ya, kita ada 2 slide di sini, silakan dibuka bagi yang teman-teman yang belum dibuka videonya. Silakan 1, 2, 3. Selanjutnya. Oke, sudah ya Mbak Iska ya? Sudah. Baik teman-teman, marilah kita tutup sama-sama kajian Sabtu ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir menyediakan waktunya. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi insya Allah di kesempatan baik lainnya. Mohon maaf dari saya MC pada hari ini apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ustazah terima kasih ya, teman-teman semua terima kasih. Saya tutup dengan baca salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pelopor dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Banyak program yang ditawarkan oleh Salimah, diantaranya adalah Sister, Sekolah Ibu Terpadu, memberikan fasilitas keilmuan bagi para perempuan Indonesia, meliputi ilmu agama, ilmu keterampilan, juga ilmu masalah-masalah rumah tangga. Selain itu, dalam kondisi pandemi seperti ini, Salimah pun memiliki sebuah program yang disebut dengan Sabila. Sabila adalah Salimah berbagi ilmu yang diberikan dalam bentuk kajian online yang bisa diikuti oleh perempuan maupun keluarga Indonesia. Di samping itu, Salimah PC Bekasi Barat, kami memiliki kegiatan yang secara rutin dilakukan pada hari Jumat, yakni
disebut dengan program Jumat Berkah yang kami beri nama Simba Salimah. Ini adalah sebuah program kegiatan yang memberikan bantuan secara gratis kepada keluarga-keluarga Indonesia yang memang membutuhkan perhatian kita berupa bantuan makanan dan paket pangan yang tentunya kami berikan dengan kriteria yang betul-betul selektif. Di samping itu, di Salimah pun kami memiliki kegiatan komunitas orang tua bijak yang berfokus pada pendidikan bagi orang tua di bidang parenting, karena ini menjadi sebuah kebutuhan yang begitu mendesak saat ini bagi keluarga-keluarga Indonesia. Khusus di Salimah, pimpinan cabang Bekasi Barat, kami memiliki 2 toko online shop, ya, 2 online shop atau toko online, yakni Warung Simba Salimah yang menjual aneka makanan frozen, produk dari Salimah Food dan binaan dari PC Salimah Bekasi Barat, dan juga sebuah online shop yakni Brankas Salimah. Ini adalah toko online yang menjual barang-barang baru maupun pre-love berkualitas. Semua kegiatan ini dilakukan untuk menunjang program-program yang dilaksanakan oleh Salimah Bekasi Barat. Salimah adalah sebuah organisasi massa pelopor dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Banyak program yang ditawarkan oleh Salimah, diantaranya adalah Sister, Sekolah Ibu Terpadu, memberikan fasilitas keilmuan bagi para perempuan Indonesia, meliputi ilmu agama, ilmu keterampilan pada umumnya, dan Buat Mbak Isra dan Mbak Sulastina nanti Ika informasikan via WA ya sayang ya. Terima kasih Mbak Isra dan Bu Sulastina dan Bu Mila juga.